Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari program studi Teknik Otomasi jurusan Kelistrikan Kapal dari kelas TO 1B dengan NRP 0921040041. Baik, di sini langsung saja. Di sini saya akan mendemokan sebuah denah rumah dengan 2 lantai sebagai evaluasi tengah semester tugas gambar teknik praktek. Baik, ini denah yang telah saya buat atau saya desain. Di sini juga sudah tertera dimensi-dimensi dari setiap ruangannya. Untuk melangkah ke selanjutnya adalah saya akan menjelaskan satu persatu ruang apa sajakah ini. Yang pertama ada ruang tamu, dan di sini nanti akan saya buat tangga untuk menuju lantai 2, dan di sini ada ruang warga, kamar tidur, dapur, toilet, ruang makan, dan kamar tamu. Selanjutnya akan saya hapus dimensi-dimensi yang sudah saya ukur agar melaju ke step berikutnya saya tidak terganggu. Baik, maaf ada kesalahan saat menghapus. Baik, sudah. Selanjutnya saya akan menggunakan tool push pull untuk menaikkan atau mendirikan sebuah tembok dari rumah tersebut. Saya menggunakan ukuran atau dimensi 3,00 meter. Baik, sudah. Di sini namun nampaknya ada perbedaan warna. Saya akan merubahnya. Saya ganti putih, putih, dan putih. Untuk selanjutnya, saya akan memasukkan pintu dengan memilih import dan memilih jenis file yang telah saya download. Pintu ini akan saya gunakan untuk pintu sini. Sebelumnya akan saya ukur agar dapat lebih mudah untuk membuat bidang pintu tersebut. Baik, pintu tersebut memiliki lebar 1,08 meter dan dengan tinggi 2,20. Sepertinya ada kesalahan, sebentar, mohon maaf. Untuk lebarnya 1,10 dan 2,20. 1,10 dan 2,20. Satu koma 10 meter dan 2,20 meter. Selanjutnya akan saya push pull agar pintu tersebut dapat saya gunakan. Selanjutnya akan saya hapus dimensi-dimensi ini. Saya pilih slide, saya putar terlebih dahulu.
Saya hapus untuk dimensi ini. Saya masukkan pintu tersebut kepada bidang yang sudah saya buat. Jadi ketika sudah di sini, atur hingga lurus atau presisi. Ini sepertinya nampaknya belum lurus atau presisi. Saya akan mengatur ulang. Baik, nampaknya sudah melekat sehingga sudah terlihat nampak jelas dan presisi pintu yang telah saya tempelkan. Selanjutnya saya juga akan memasang pintu di sini dan juga di sini. Baik, saya telah menemukan pintu yang akan saya buat. Pintu yang akan saya gunakan sebagai pintu ruang tamu. Tidak lupa sebelumnya saya akan menghitung ukuran tersebut mulai dari lebar 2,20 dan tinggi adalah 2,87. Dan seperti biasa saya akan membuat pintu tersebut menggunakan tool rectangle. Menggunakan tool rectangle, tarik garis dan sesuaikan dengan ukuran yang telah saya ukur, yaitu 2,20 untuk lebar dan tingginya adalah 2,87 meter. Enter. Setelah itu ambil tool select menggunakan push pull hingga on face. Jadi menariknya cukup mudah karena ditarik dan atau digeser dengan tampilan on face dapat berlubang area tersebut. Setelah itu saya hapus ukuran tersebut. Setelah itu saya akan memindahkan apakah sudah pas. Ternyata belum. Jika dirasa masih kurang pas, dapat memutar atau dapat meletakkan agar pintu tersebut nampak lebih presisi. Sepertinya ini belum. Saya akan mengaturnya. Sepertinya kurang ke kanan sedikit.
nampaknya sudah pas. Baik, jadi ini merupakan pintu masuk utama dan ini dapat digunakan sebagai pintu untuk yang kedua apabila ada tamu yang berhadir secara banyak agar tidak saling mengantri di sini dan bisa masuk ke pintu samping. Dan saya akan meletakkan juga pintu tersebut di samping juga dengan pintu yang berbeda, menggunakan pintu yang ini. Saya pindahkan. Kemudian saya juga membuat kembali dengan tool rectangle, tarik dan menyesuaikan dengan ukuran atau dimensi yang telah saya ukur dari pintu tersebut, yaitu 0,91 m, titik koma 2,05 meter. Enter. Sebelumnya saya akan memutar pintu tersebut karena pintunya tidak sesuai dengan arah dinas saya. Baik. Sebelumnya akan saya gunakan push pull on face. Nah, kemudian saya menghapus ukuran-ukuran yang ada. Kemudian saya akan menarik atau memasukkan pintu tersebut ke dalam dinas saya. Dan jangan lupa apabila dirasa masih belum pas, dapat diatur agar dapat nampak lebih presisi. Sepertinya kurang ke kanan. Nampaknya sudah pas dan presisi. Baik, untuk langkah yang selanjutnya, setelah saya meletakkan pintu-pintu tersebut, saya akan meletakkan tangga tersebut kepada ruang yang telah saya tentukan. Baik, langsung saja saya menuju ke simulasinya, bagaimana cara membuat tangga. Jadi, saya mulai dari sini saja. Yang pertama saya ambil tool rectangle. Terserah dimensi untuk pengukurannya, saya ambil rata-rata saja. Setelah itu saya klik dan saya make komponen. Saya beri nama anak tangga 10 gitu saja. Saya pilih create dan setelah itu saya klik lagi. Setelah itu saya push pull dengan dimensi 1,9 meter.
Selanjutnya saya pilih tool move dan saya tekan kontrol, tahan. Setelah itu saya geser. Setelah itu saya perbanyak sebanyak 10 kali. Nah, ini untuk tangga dasar bawahnya. Setelah itu saya pilih klik ini. Setelah itu saya pilih make unique. Saya klik hingga muncul seperti ini. Setelah itu akan saya push pull untuk samping belakang dan sisi samping kanannya. Setelah itu saya memilih untuk ini dan saya move lagi. Saya letakkan di atas sini. Kemudian akan saya geser lagi ke atas dan saya copy sebanyak 12 kali. Begini. Setelah tangga jadi, akhirnya saya geser masuk ke dalam sini. Untuk tangga yang ini akan saya hapus saja. Saya select semua lalu klik delete. Baik, setelah itu saya akan membuat desainnya. Desain untuk denah yang kedua. Sebelumnya akan saya tutup terlebih dahulu. Saya menggunakan tool rectangle. Saya ambil dari sini, lalu saya klik, lalu pada bagian ini saya klik. Dan untuk bagian ini yang masih nampak berlubang, belum tertutup, saya klik lagi. Baik. Setelah itu akan saya push pull. Sebelumnya ini saya akan hapus terlebih dahulu. Akan saya push pull. Ada lagi yang saya hapus, yaitu garis ini. Selanjutnya akan saya push pull dengan dimensi 0,15 meter. Oke, saya enter. Untuk step yang ini saya akan sesuaikan dengan tangganya. Dan ternyata tangga tersebut masih terletak di atasnya. Akan saya select semuanya. Baik, untuk langkah selanjutnya setelah saya menambahkan berbagai komponen seperti pintu 1, pintu 2, dan pintu 3 dan saya telah membuat tangga untuk menuju ke lantai 2. Di sini juga saya sudah membuat denah atau desain untuk lantai 2 saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu denah tersebut. Di sini saya menempatkan sebagai kamar 1, di sini ada kamar 2,
Di sini ada tempat sholat, di sini ada dapur, dan di sini juga ada toilet. Di sini juga ada tempat keluarga sebagai tempat untuk bersenda gurau bersama. Baik, langsung saja saya gunakan tool push pull untuk mendorong ke atas menggunakan dimensi atau ukuran 3 meter. Setelah itu saya akan menghapus satu per satu garis yang tidak terlalu digunakan. Jadi nampak begini untuk desain saya pada lantai 2. Yang ini akan saya tarik garis, dan di sini pula. Setelah itu saya akan menurunkan ada kesalahan. Maksudnya yang akan saya turunkan adalah untuk bidang yang ini. Gini jadinya desain atau denah lantai 2 saya. Setelah itu saya juga akan mulai mendorong kembali ke atas dengan dimensi 3,00 meter. Di sini juga menggunakan ukuran yang sama. Langsung saja saya klik 2 kali agar lebih cepat membantu proses pengerjaan. Maaf, ada kesalahan. 3 meter. Dan di sini juga saya naikkan menjadi 3 meter. Baik, di sini adalah desain interior saya untuk lantai 2. Selanjutnya, tidak lupa saya akan make a group dari lantai 2 tersebut, dan setelah itu saya akan membuat dasarannya lagi dengan menutup semuanya guna untuk membuat atap dari rumah tersebut. Setelah itu saya menggunakan tool push pull dengan ketebalan 0,1 meter saja. Begini. Maaf, masih ada terjadi kesalahan. Saya menggunakan tool lain untuk mencari titik tengah atau midpoint dari garis ini. Ini sudah ketemu midpointnya. Saya tarik ke atas. Kemudian saya tarik ke samping. Saya tarik ke samping lagi hingga membentuk sebuah segitiga. Setelah itu saya hapus pada bagian garis tengah. Setelah itu saya menggunakan tool push pull untuk menggesernya. Baik, seperti inilah atap dari rumah saya. Dan saya ingin menambahkan di sini akan saya gunakan untuk teras atau sebagai tambahan untuk mencari udara segar ketika di pagi hari atau sore hari nantinya. Baik, untuk yang selanjutnya setelah saya make group dari atap rumah saya akan membuat satu bidang yang akan saya
dorong untuk ke atas sebagai fondasi begini. Sebentar, masih ada gangguan. Jadi kurang lebih seperti ini. Namun sepertinya akan saya pindah. Untuk ini ada kesalahan. Sebentar. Baik, setelah itu saya memilih tool move, saya geser. Sudah. Dan saya menambahkan balkon di sini, dan ini adalah teras. Dan ini adalah tambahannya. Baik, setelah desain rumah saya 2 lantai sudah jadi, beginilah desain rumah dengan 2 lantai saya. Setelah itu saya ingin mencoba mengedit atau mereview untuk pada bagian lantai 1 dan menambahkan komponen-komponen yang lain agar lebih mudah menggunakan layers atau menghilangkan untuk sementara agar saat pengeditan tidak rumit. Sebentar, masih ada terkendala. Baik, selanjutnya saya akan memilih atap rumah yang akan saya layers untuk saya hilangkan, dan selanjutnya saya layers juga untuk lantai 2 begini. Jadi saya akan mengedit atau menambahkan komponen-komponen ke dalam lantai 1. Dan agar lebih mempermudah lagi, saya akan menghilangkan sementara atau saya gunakan layers pada balkon dan teras. Oh maaf, ternyata teras saya tidak saya layers. Baik, langsung saja saya ingin memberikan pewarnaan. Jadi saya ingin memberi warna pada tembok saya. Baik, sebelumnya saya telah menggunakan fitur layer. Yang layer di sini dimaksud adalah sebagai fitur yang menghilangkan beberapa bagian untuk dapat mengedit lebih mudah. Contohnya seperti ini. Saya memunculkan kembali lantai 2, balkon, atap rumah. Di sini saya akan mereview sedikit dan menjelaskan beberapa komponen yang telah ada di lantai 1. Untuk lebih mudahnya, saya layer saja pada atap rumah dan sudah jelas bahwa
atap rumah saya dapat hilang untuk sementara. Lantai 2 dan balkon. Baik, sebelumnya di sini saya selain menggunakan fitur layers, saya juga menggunakan fitur outliner. Jadi outliner yang dimaksud di sini adalah bagaimana saya agar mudah untuk mengedit sesuatu jika dirasa itu masih kurang tepat atau kurang presisi. Jadi, semisal saya mau mengedit atau merubah sofa pada ruang keluarga, cukup saya klik 2 kali hingga muncul fitur seperti ini, dan di sini outliner saya juga jelas berfokus pada sofa ruang keluarga saja, yang dimana nanti semisal akan saya edit untuk besar dan kecil itu mudah, jadi tidak akan mengganggu fitur lainnya. Jadi yang berubah semisal saya merubah ukuran, yang berubah hanya pada sofa saja, untuk yang lainnya tetap dengan ukurannya masing-masing. Dan semisal lagi adalah contoh sofa pada ruang tamu saya. Di sini, nah ini outliner dari sofa ruang tamu saya akan mengedit untuk memperbesar atau memperkecilnya. Nah, jadi fungsi dari outliner sendiri adalah memfokuskan pada suatu bidang tersebut apabila ingin dirubahnya tanpa merubah suatu bidang yang lain. Jadi outliner lebih berfokus pada satu bidang saja apabila dirasa masih kurang pas atau kurang presisi. Itu untuk outliner. Dan layers tadi juga sudah jelas. Layers itu menghilangkan sementara. Baik, langsung saja saya menggunakan fitur layers lagi. Ada balkon, ada lantai 2, dan ada atap rumah. Di sini saya akan mengedit kembali atau mereview di lantai 2 saya. Terima kasih. Baik, setelah saya mereview pada lantai pertama menggunakan fitur layer dan outliner, yang dari mana fungsi dari layers adalah menghilangkan sementara dari bidang tersebut agar saya dapat lebih mudah untuk proses pengeditan, dan outliner adalah saya ingin mengedit semisal pada satu bidang seperti ini, dan agar tidak merubah bidang yang lain. Jadi langsung saja, mohon maaf sebentar ada kesalahan. Semisal saya akan mengedit tempat tidur dari kamar 1 di lantai 2 saya seperti ini. Saya akan mengedit untuk memperbesar atau memperkecil seperti ini pada contohnya. Jadi fungsi dari outliner sendiri adalah ketika saya ingin mengedit atau merubah dari mulai bentuk ataupun pewarnaan ataupun dari segi yang lainnya, outliner dapat membantu saya lebih mudah karena outliner berfokus pada satu bidang atau satu titik ketika saya ingin mengedit. Contohnya memang sudah saya lakukan seperti ini. Misal saya ingin
mengedit pada bed atau tempat tidur kamar 2. Jika dirasa saya masih kurang puas dengan ukurannya, dapat saya edit atau memperbesar atau memperkecil seperti ini. Nah, fungsi dari outliner sendiri adalah sebagai berikut. Nah, kemudian jika saya ingin mengedit toilet pada lantai 2 saya, sudah sama. Di sini juga outliner saya tertera toilet lantai 2. Jadi saya ingin semisal mengedit untuk memperbesar. Nah, jadi outliner memudahkan saya sekali, membantu saya sekali, karena jika saya ingin mengedit pada satu bidang, dapat berfokus pada bidang tersebut saja tanpa berpindah, tanpa mengubah atau mengedit bidang lain. Dan saya ambil contoh lagi, juga seperti ini. Saya mengambil contoh dapur, saya edit besar kecilnya. Nah, di sini yang nampak berubah adalah dapur. Dan di outliner saya ada dapur lantai 2. Dan di sini ketika saya klik atau tekan di dapur lantai 2, hanya berfokus, fitur tersebut hanya berfokus pada dapur saja dan tidak berfokus dan tidak mengubah atau mengedit sama sekali pada bidang lain. Jadi keunggulan atau kelebihan outliner seperti itu. Jadi outliner dan layers memiliki perbedaan. Kalau layers, semisal saya mau mengedit pada lantai pertama seperti ini, saya tunjukkan. Jika saya ingin mengedit lantai 1, otomatis saya akan menghilangkan lantai 2. Jika saya akan mengedit ke lantai 2, saya akan menampilkan lantai 2 tersebut, dan saya akan mengubah sedikit pewarnaan dari bidang saya. Saya ingin memberikan warna ini, agar lebih kontras dengan warna yang di bawahnya, dan saya akan melanjutkan yaitu pada step berikutnya, yaitu atap rumah. Nah, ini layers, yang dinamakan layers, menghilangkan sementara dan memunculkan kembali bidang tersebut. Saya tadi sudah mengedit atau mereview atau mengkaji ulang pada lantai 2. Setelah saya selesai, saya dapat berpindah dan mengedit pada lantai 2. Dan maksud saya, setelah dari lantai 2 saya menuju ke atap rumah. Berikut atap rumah saya, dan saya ingin memberikan pewarnaan saya menggunakan roofing. Nah, sebagai berikut. Jadi ini adalah atap rumah saya, dan saya akan memberikan juga pewarnaan pada balkon saya. Saya beri warna seperti ini, dan saya akan memberikan tiang. Untuk tiang saya menggunakan ini. Untuk balkon saya merubah untuk pewarnaannya seperti ini. Dan selain itu saya juga akan memberikan warna pada teras saya atau latar daripada halaman tersebut. Mohon maaf, masih ada gangguan. Jadi saya berikan warna hijau rumput agar lebih segar atau fresh. Ini juga sama, saya beri warna hijau saja.
Jadi inilah bentuk dari rumah saya untuk tugas evaluasi tengah semester mata kuliah tugas gambar teknik, membuat rumah dengan desain 2 lantai dan menggunakan fitur-fitur yang telah ditentukan, yaitu fitur layers dan fitur outliner. Dan saya ingin menegaskan lagi, seperti pada layers, saya semisal ingin mengedit pada lantai 2, saya akan menghilangkan sementara pada atap rumah saya. Dan nampaknya seperti ini, akan hilang sementara. Jika saya ingin mereview atau mengedit ulang pada lantai 1, saya akan menggunakan fitur menghilangkan layers atau menghilangkan dari lantai 2 saya. Nampaknya seperti ini, lantai 2 sudah hilang. Dan apabila saya juga ingin mengedit bagian sini, saya akan menghilangkan balkon saya. Baik, terima kasih. Ini merupakan hasil saya mendemokan suatu rumah 2 dimensi, mendemokan rumah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Ini adalah hasil akhir dari saya dengan membuat rumah 2 lantai, evaluasi tengah semester tugas gambar teknik praktek. Dan semoga kedepannya saya bisa menghasilkan karya-karya terbaik saya. Dan saya meminta maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan serta kesalahan teknis dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.